Lah orang yang mengatakan goblok dan lain sebagainya, coba tempatnya dicarikan kursi yang empuk, ya. Panggungnya dibuat sedemikian rupa mewahnya, ya. Dan dengan cerita ngalor ngidul dia memaksakan orang lain harus mendengar dan harus percaya. Bayarannya kalau dibanding dengan bakul teh kira-kira 100 kali lipat masih banyakkan orang yang ngoceh itu. Betul, Pak. Nggih, sugeng siang Pak Darno, Rahayu. Siang, Rahayu. Nggih, Pak, ini untuk menanggapi yang baru-baru ini lagi viral, Pak. Selaku Pak Darno spiritual Jawa, yang kedua juga selaku wong cilik, Pak. Dengan melihat video terkait salah satu mubalik, salah satu dai, dan beliau juga staf khusus presiden ketika melakukan acara di Magelang itu kemarin, Pak, sempat mengolok-olok penjual es teh, Pak, dengan kata-kata yang tidak pantas lah bagi seorang mubalik yang sampai mengeluarkan kata-kata yang seperti itu, Pak. Nah, kadang saya berpikir, Pak, padahal antara Pak Sun Haji selaku penjual es teh dengan Gus Miftah itu kan profesinya kan sama-sama seorang penjual, Pak. Yang satu itu penjual agama, yang satu itu penjual es teh. Nah, kenapa akhir-akhir ini tidak sedikit orang-orang yang sudah mengaku mubalik gitu dengan profesi menjual agama dan sangat mudah untuk mengolok-olok orang dengan kata-kata yang sangat tidak pantas, Pak. Nah, apakah bagaimana, Pak, itu tanggapan Pak Darno selaku seorang spiritual Jawa dan juga wong cilik, Pak, yang merasa kita sebagai orang kecil juga merasa terlecehkan, Pak, dengan omongan-omongan yang kemarin itu, Pak, sempat viral itu, Pak Darno, monggo, Pak. Ini sebelumnya selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel Surya Alam. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sugeng Dumadi. Ya, menanggapi pertanyaan tadi, sebenarnya ya kita sebagai orang Jawa, maka kita harus sadar dan percaya bahwa inilah alam. Sesuai dengan janjinya yang Sabdo Palon Noyo Genggong yang sudah banyak diceritakan, sudah banyak dipercaya bahwa perjanjian antara Kanjeng yang Sabdo Palon dengan Syekh Subagir waktu itu, di saat Syekh Subagir mau menyiarkan agama Islam di Nusantara, sebenarnya sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak sesuai dengan cerita. Karena di Nusantara ini orang berasumsi bahwa cerita itulah kebenaran. Maka dengan cerita per cerita yang dikamuflase, yang dibumbui sedemikian rupa, seolah-olah menjadi kebenaran. Bahkan sejarah yang asli yang masih banyak tersisa tertulis bahwa sebenarnya Syekh Subagir dengan Sabdo Palon itu waktu mau mensiarkan agama Islam dengan memaksakan kehendak di sini, itu tidak dengan baik-baik saja, tapi melalui perdebatan yang sangat sengit, pertarungan yang sangat luar biasa, dan di situ
diceritakan bahwa bukan Sabdo Palon atau Noyo Genggong lah yang kalah, tapi Sesu Bakir lah yang kalah. Namun dengan kerendahan Sabdo Palon dan Noyo Genggong, pada waktu itu melihat musuhnya yang kalah, akhirnya masih diberi kesempatan untuk mensiarkan agama Islam tersebut. Namun di dalam mempersilahkan untuk mensiarkan agama Islam, yang Sabdo Palon Noyo Genggong juga memberi peringatan dan waktu yang diberikan ke Sesu Bakir. Peringatan yang pertama, dipersilahkan agama Islam itu disiarkan di tanah Jawa, tapi satu, tidak boleh dengan pemaksaan. Yang kedua, tidak boleh meninggalkan adat yang ada di Nusantara. Terus yang ketiga, jikalau agama baru yang akan disiarkan di sini, di Nusantara ini tidak sesuai dengan adat dan budaya Nusantara, dan dengan adanya agama ini akan membuat kerusakan, membuat rakyat tidak tenang, membuat kehancuran di negeri ini, maka 500 tahun agama itu akan disingkirkan dari sini dan Jawa akan didirikan kembali. Itulah perjanjian Sabdo Palon Noyo Genggong. Kenapa kok demikian? Ya memang yang Sabdo Palon Noyo Genggong itu bukan orang sembarangan, orang yang sudah bisa melihat, kalau bahasa Jawa itu wis ngerti sadurunge winarah. Jadi tahu sebenarnya apakah Nusantara ini butuh agama, apalagi agama Islam. Menurut Kanjeng Sabdo Palon Noyo Genggong, Nusantara tidak butuh agama. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa Nusantara itu sebenarnya tidak butuh sama sekali dengan agama. Apapun agama gitu. Apapun agamanya. Karena orang Nusantara itu orang yang sudah beragama. Orang Nusantara itu orang yang sudah mempunyai angger-angger. Orang Nusantara itu orang yang sudah mempunyai kapitayan. Karena apa? Yang Sabdo Palon Noyo Genggong sudah tahu bahwa di mana negara kok di situ diturunkan agama, berarti di situ adalah negara rusak. Berarti negara yang tidak beradab, negara yang tidak bermoral, negara yang tidak punya aturan. Maka disitulah timbul atau muncul salah satu agama. Nah, karena Nusantara ini bukan negara yang rusak, bukan negara yang tidak mempunyai aturan, bukan negara yang tidak mempunyai tata krama, maka dari dulu Nusantara ini tidak ada agama. Adanya itu cuman kapitayan. Namun karena saking mahirnya orang-orang beragama dengan menjajakan, dengan menjual dagangannya itu, yang namanya orang sudah tahu atau linuweh, atau orang yang sudah tahu sadurunge winarah, maka dipersilahkanlah oleh Kanjeng Sabdo Palon untuk mensiarkan agama itu. Namun sebelum Kanjeng yang Sabdo Palon Noyo Genggong masuk dalam alam kamuksan, sudah melihat tanda-tanda itu, sehingga sampai mengadakan ruwatan desa, yaitu tepatnya di puncak Gunung Tidar waktu itu. Sampai Gunung Tidar diruat. Kenapa? Ternyata dengan adanya agama yang baru, maka orang sini dikenalkanlah dengan nama setan, dikenalkanlah dengan nama iblis, ya. Dan diceritakanlah bahwa setan itu seperti ini, iblis itu seperti ini, ya, untuk menjawab keraguan masyarakat di Nusantara supaya
tidak takut dengan cerita-cerita baru dari agama itu, maka untuk menenangkan diadakan metode ruatan itulah sebenarnya untuk menenangkan jiwa-jiwa orang Nusantara. Karena di sini itu kan nggak kenal sebenarnya apa setan itu, apa iblis itu kan nggak kenal. Orang sini kan kenalnya cuman gendruwo, buto, tek-tekan, ya, sundel bolong, wewe, dan lain sebagainya. Itu pun terjadi kan karena penasaran, arwah-arwah orang penasaran. Tidak seperti cerita dari agama bahwa setan itu diciptakan memang sengaja untuk menggoda manusia dan lain sebagainya. Nah dari situlah sampai sekarang pun maka terjadi seperti ini. Orang-orang yang meneruskan perjuangan orang yang membawa agama itu untuk menyebarkan cerita, sehingga sampai orang itu lupa diri dan lupa daratan dengan asik menceritakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, menganggap dirinya adalah orang alim, orang yang paling benar, menganggap dirinya orang yang paling bagus, menganggap dirinya orang yang paling diridhoi oleh Tuhan, sehingga hilang dari kesopanannya, hilang dari tata kromonya, hilang dari adabnya, sehingga tidak bisa membedakan ini orang susah atau ini orang bunga, karena dia sudah dipercaya orang banyak dengan kemahiran ceritanya, dengan kepiawaiannya tentang ngoceh, dengan menjajakan dagangan agama itu, sehingga ngata-ngatain orang itu tanpa memakai rasa sama sekali. Padahal kalau dipikir, orang jualan teh itu kalau dipikir seandainya dagangannya laku itu cuman dapat uang berapa? Itu pun cara bahasane Jawa direwangi adus keringet. Direwangi gulune tengeng karena apa? Memanggul dagangan itu. Lah orang yang mengatakan goblok dan lain sebagainya, coba tempatnya dicarikan kursi yang empuk, ya, panggungnya dibuat sedemikian rupa mewahnya, ya, dan dengan cerita ngalor ngidul dia memaksakan orang lain harus mendengar dan harus percaya. Bayarannya kalau dibanding dengan bakul teh kira-kira 100 kali lipat masih banyakkan orang yang ngoceh itu. Betul, Pak.